Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahmi Fika Aulia. Nah, by the way, 7 hari lagi atau kurang lebih 1 minggu lagi kalian akan melaksanakan UTBK SBMPTN. Nah, gimana nih persiapannya? Semoga udah semakin matang ya. Oke, jadi hari ini aku bakalan bahas soal lagi, dan soal yang aku bahas ini merupakan soal yang gampang banget di UTBK SBMPTN, tapi banyak yang dianggap sulit oleh para peserta UTBK SBMPTN. Jadi di sini aku bakalan bahas soalnya, dan aku bakalan kasih triknya gimana sih supaya kalian lebih gampang untuk menjawabnya. Nah, tapi sebelum itu aku ingetin lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, langsung kita jawab ya soalnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu untuk soal analogi. Nah, untuk soal analogi ini kita disuruh mencari hubungan antara suatu kata. Kalau kita udah tahu nih hubungan antara suatu kata, maka kita akan mengetahui jawabannya gitu. Oke, langsung kita lihat ya soalnya. Narapidana sama penjara. Nah, di sini kira-kira narapidana dan penjara itu apa sih hubungannya? Nah, kalau kita udah tahu apa hubungannya, kita cari di option hubungannya yang sama antara narapidana dan penjara itu apa gitu. Dan itulah jawabannya. Oke, kita lihat dulu. Narapidana dan penjara itu kira-kira hubungannya itu apa? Nah, hubungannya itu adalah narapidana itu berada di penjara. Oke, jadi kita lihat di option misalkan hubungan yang sama dengan narapidana dan penjara. Misalkan yang A, semut dan gula. Semut itu berada di gula. Itu tidak ya teman-teman. Jadi option yang A tidak. Kemudian yang B, harimau itu berada di hutan. Oke lah, bisa kita simpan terlebih dahulu. Kemudian yang C, tentara berada di perang. Itu tidak ya, tapi dia melaksanakan perang. Kemudian yang D, kerbau berada di kandang. Oke, kita simpan dulu. Burung berada di langit. Oke, ini juga tidak ya, karena burung itu tidak di langit, biasanya dia di dahan pohon banyak ya kan. Oke, jadi tinggal option B sama D. Oke, kita lihat lagi yang D, kerbau berada di kandang. Nah, biasanya yang sering kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari itu kerbau berada di sawah gitu. Jadi jawaban yang benar itu adalah harimau berada di hutan, karena benar-benar ya harimau itu benar ada di hutan adanya. Jadi di sini yang perlu teman-teman tekankan, teman-teman harus cari terlebih dahulu hubungannya itu apa sih, dan posisinya itu harus sama gitu. Misalnya narapidana itu di kanan dan penjara itu ada di kiri, itu hubungan yang di sebelahnya yang setelah sama dengan itu harus posisinya sama, nggak boleh dibalik. Misalnya yang untuk jawaban yang B, hutan dulu baru harimau, itu nggak bisa ya teman-teman, itu jawabannya salah. Harus harimau dulu baru hutan dulu. Pokoknya hubungannya itu harus sama dan posisinya itu harus sama. Sampai di sini paham ya? Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 2. Oke, soal analogi lagi ya. Ini ada beras sama tapai. Kira-kira hubungan beras sama tapai itu apa? Oke, jadi hubungan beras sama tapai itu di mana tapai itu kan hasil fermentasi dari si beras gitu. Jadi kita lihat yang mana sih yang sebelah kanannya itu hasil fermentasi dari sebelah kiri. Permen itu hasil fermentasi apel, itu enggak juga ya. Kaya itu merupakan hasil fermentasi dari uang, itu tidak juga ya. Motor itu hasil fermentasi dari ban, itu tidak ya. Sarjana merupakan hasil fermentasi dari mahasiswa, enggak ya. Keju merupakan hasil fermentasi dari susu. Oke, jawabannya yang E. Jadi teman-teman di sini harus tahu hubungannya apa. Nanti cocokkan aja di option yang hubungannya yang sama. Gampang ya. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 3. Di sini ada kata lemas dan anemia. Kira-kira lemas dan anemia ini apa hubungannya? Oke, jadi hubungannya itu kita merasa lemas karena anemia. Kita lihat dulu optionnya. Yang mana sih yang cocok atau yang sama hubungannya dengan soal. Kita merasa patuh karena takut. Oh, ini juga enggak ya teman-teman. Yang B,
kita merasa tubuh ideal, ini juga enggak. Yang C, kita merasa bangga karena prestasi. Oke, kita simpan dulu. Yang D, olahraga sehat. Ini juga tidak ya teman-teman. Nggak mungkin kita merasa olahraga karena sehat. Itu enggak ya. Yang E, senam basket. Ini udah pasti enggak ya. Karena ini sama-sama kayak olahraga aja, keduanya enggak ada hubungannya. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Kita merasa bangga karena prestasi. Teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini merupakan soal sebab akibat. Dan ini merupakan soal yang mudah tapi juga dianggap sulit oleh para peserta UTBK SBMPTN. Oke, kita lihat dulu ya soalnya. Seperti biasa, langsung kita baca soalnya. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan di antara kedua pernyataan? Oke, untuk pernyataan pertama, ketersediaan lapangan kerja sangat sedikit. Untuk pernyataan kedua, pengangguran terjadi di mana-mana. Oke, jadi apa sih hubungan antara kedua pernyataan ini? Oke, yang A kita lihat. Pernyataan satu adalah penyebabnya dan pernyataan dua adalah akibatnya. Jadi kalau nomor A ini maksudnya ini adalah karena ketersediaan lapangan kerja sangat sedikit, maka mengakibatkan pengangguran terjadi di mana-mana. Oke, bisa kita simpan dulu ya yang A. Yang B, pernyataan dua adalah penyebab dan pernyataan satu adalah akibat. Karena pengangguran terjadi di mana-mana, akibatnya kesediaan lapangan kerja sangat sedikit. Ini enggak ya teman-teman. Yang B ini kita coret aja karena enggak masuk ya. Yang C, pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab namun tidak saling berhubungan. Oke, 1, 2 ini bukan penyebab ya teman-teman. Penyebabnya hanya yang di nomor 2. Penyebabnya adalah yang di nomor 1 aja. Dan dia itu saling berhubungan. Kemudian yang D, pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dan 2 tidak saling berhubungan. Ini juga tidak ya. Karena yang akibatnya itu hanya nomor 2 saja. Ya pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Ini juga tidak ya teman. Jadi jelas jawaban yang benar di sini itu adalah yang A. Jadi di sini intinya kita hanya menentukan sih apa sih hubungan antara pernyataan 1 dan 2. Hampir sama dengan analogi apa sih hubungan antara kata ini dan itu gitu. Oke, sampai di sini paham ya. Teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 4. Kita baca dulu ya soalnya. Nomor 5 ya sekarang. Manakah hubungan yang menggambarkan antara kedua pernyataan? Oke, pernyataan pertama, terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti organisasi. Pernyataan kedua, semakin banyak mahasiswa yang lulus tepat waktu. Oke, ada nggak hubungan antara 1 dan 2? Oke, kalau kita lihat pernyataan 1, terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti organisasi. Pernyataan kedua, semakin banyak mahasiswa yang lulus tepat waktu. Ini tidak ada hubungannya ya teman-teman, peningkatan mengikuti organisasi sama lulus tepat waktu. Bahkan yang aku lihat nih, yang ikut organisasi itu banyak juga yang tidak lulus tepat waktu. Jadi pernyataan 1, 2 itu tidak ada hubungan. Oke, jadi tipsnya di sini teman-teman cari aja pernyataan yang ada kata-kata tidak saling berhubungan. Oke, yang A, pernyataan 1 adalah penyebab dan 2 adalah akibat. Ini tidak ya. Yang B, pernyataan 2 adalah penyebab dan pernyataan 1 adalah akibat. Tidak juga. Yang C, pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab namun tidak saling berhubungan. Oke, kita simpan dulu karena ada kata yang saling berhubungan. Yang D, pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari kedua penyebab yang tidak saling berhubungan. Yang E, pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Oke, jadi yang kita simpan dulu yang option yang C, yang D. Oke, jadi di sini tinggal kita berpikir apakah itu penyebab, apakah dia akibat keduanya. Oke, kita lihat dulu. Yang pernyataan 1, terjadi peningkatan jumlah mahasiswa untuk mengikuti organisasi. Kira-kira itu penyebab atau akibat? Kalau kita lihat penyebabnya, terjadi peningkatan jumlah. Ini bukan penyebab ya teman-teman, tapi lebih ke akibat gitu. Ada yang mengakibatkan sehingga terjadinya peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti organisasi. Dan biasanya penyebabnya itu karena ada mahasiswa yang ingin meningkatkan soft skill gitu. Sehingga terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti organisasi. Oke, yang nomor 2 kita lihat dulu.
semakin banyak mahasiswa yang lulus tepat waktu. Ini juga akibat ya, akibat misalkan si mahasiswa kemudahannya melaksanakan penelitian atau kemudahannya dalam bimbingan tugas akhir menyebabkan dia lulus tepat waktu gitu. Jadi yang satu dan B itu lebih ke hubungan akibat gitu. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Jadi di sini untuk soal ini tidak selalu pernyataan 1 dan 2 itu adalah sebab akibat. Bisa aja kedua-duanya itu penyebab dan keduanya itu akibat. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 pernyataannya soalnya sama dengan soal sebelumnya. Menanyakan apa sih hubungan antara kedua pernyataan? Kita baca dulu pernyataan yang pertama. Sopir angkutan umum melakukan demonstrasi. Pernyataan kedua, taksi online memberikan diskon bagi penumpang. Oke. Kira-kira ini hubungannya apa? Apakah sebab akibat? Apakah keduanya sebab? Apakah keduanya itu akibat? Oke, teman-teman lihat. Nah, kalau menurut pendapat aku ini, karena si taksi online ini memberikan diskon bagi penumpang, otomatis si sopir angkutan umum itu melakukan demonstrasi. Karena orang lebih banyak memilih untuk naik taksi online dengan harga yang murah dibandingkan angkutan umum. Oke, jadi kita lihat optionnya. Yang nomor 2 itu penyebab, yang nomor 1 itu akibat. Yang pernyataan 1 adalah penyebab. Oke, kita coba lihat dulu. Kita coba bayangkan nomor 1 ini penyebab. Akibat sopir angkutan umum melakukan demonstrasi, maka taksi online memberikan diskon bagi penumpang. Ini tidak ya teman-teman. Kalau sopir angkutan umum ini melakukan demonstrasi, otomatis orang menggunakan taksi online. Maka taksi online ini apabila banyak permintaan, maka dia akan meningkatkan tarifnya. Jadi tidak benar ya. Oke, kita lihat opsi yang B. Opsi yang B katanya pernyataan 2 adalah penyebab dan pernyataan 1 adalah akibat. Nah, karena taksi online memberikan diskon bagi penumpang, maka akibatnya sopir angkutan umum melakukan demonstrasi. Ini iya ya, kita simpan dulu. Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab, namun tidak saling berhubungan. Oke, tidak ya. Ini bukan penyebab keduanya. Penyebabnya itu cuman yang si nomor 2 aja. Dan mereka saling berhubungan. Jadi yang C tidak. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari kedua penyebab yang tidak saling berhubungan. Ini juga tidak ya teman-teman. Penyebabnya itu hanya si nomor 1 aja. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari satu yang penyebabnya sama. Ini juga tidak. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Jadi aku ingetin lagi untuk soal di sini teman-teman harus tahu betul apa sih hubungannya, dan untuk soalnya boleh teman kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi untuk soal silogisme yang udah aku bahas minggu kemarin itu nggak boleh ya teman-teman kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, harus teman kaitkan dengan pernyataannya saja. Oke, sampai di sini paham ya? Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video aku. Semoga kalian semua paham dengan penjelasan aku. Jangan lupa untuk terus bahas-bahas soal lainnya, karena beberapa hari lagi UTBK SBMPTN akan dimulai. Thanks for watching, see you on my next video. Dadah!